Oke, baik. Selamat sore semuanya. Kita akan review market ya untuk perdagangan pada hari Senin ya. Ya walaupun ini hari Sabtu, tanggal 31 udah bisa kita review. Oke, nah kita akan bahas di sini perbedaan pergerakan saham di tahun 2020 ya, 2020 dan juga 2021 ya. Nah, coba kita lihat. Waduh, loading lagi ya. Oke, dari komposit. Lalu kita lihat IHSG ya. IHSG dari Trading View. Oke, coba kita lihat dari Trading View IHSG ya. Kita keluarkannya dalam bentuk bar chart. Belum keluar ya. Komposit. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern-nya IHSG selama 1 tahun, ya, 1 tahun, atau mau kita lihat 5 tahun ya. Nah, ini kemarin pada saat awal corona ya, dia sampai ke 3.900, bahkan tembus di ya 3.800 ya, 894. Nah, ini di sini mau teman-teman buy saham apapun ya, kecuali gorengan, itu pasti, bahkan gorengan pun pasti cuan. Nah, ini untuk terutama yang paling fenomenal itu ada BRIS dan Antam ya, dan saham bank. Nah, ini kalau dari pergerakannya ya, ini Mei ke Juni bahkan akan lebih parah lagi ya. Dia mungkin akan tembus di 5.750. Lihat asing lagi rebalancing dan menunggu Goto ya. Ini belum fix Goto untuk launching di Bursa Efek Indonesia. Nah, gimana sih caranya kita membeli atau trading ya? Nah, trading di 2020 dengan 2021 ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini 2021 kita belum tentu cuan ya. Harus disiplin. Nah, berbeda dengan di di 2020. Nah, contoh 2020 yang paling fenomenal untuk saham karya ada Waskita. Waskita sempat menyentuh di harga 500 ya. Dan saya pas di sini saya udah mulai aneh gitu. Ini pas saya sarankan untuk teman ya dan adik saya diambil, ini chart newsnya itu jelek, utangnya membludak ya. Tapi semenjak ada news mengenai SWF ya, software agent itu, nah saham-saham karya naik bahkan dibawa ke angka 2000. Nah, ini menurut saya. Jadi ketika saat itu tidak ada news, baiknya Bapak Ibu beli ya, cicil beli. Nah, cicil beli karena pada saat news bandarnya jualan. Menurut saya begitu sih analoginya. Begitu juga dengan Adi. Adi coba kita lihat. Adi. Jadi kalau ditanya fundamentalnya gimana Om? Nah, di Indonesia fundamental itu harus 2 kali kita seleksi ya. Kita pakai ilmu yang diajarkan Pak Lee Keng Hong. Lee Keng Hong sendiri juga harus bertemu dengan jajaran direksi dari Emergent tersebut. Nah, kalau kita kan apalagi yang berada di luar Jawa pasti susah ya, dan kesibukan. Nah, kalau kita lihat ini Adi sempat di harga nih 520 ya.
Adi mungkin akan kemana? Adi mungkin saya akan ketemu 600 ya. 600 dalam tempo 2 sampai 3 bulan ini. Adi Karya. Nah, jadi menurut saya pada saat apa ya? Ini menjelang Windres, ini banyak portofolio dari BPJS Ketenagakerjaan yang diperbaiki menurut saya. Makanya ini pada saat jatuh tempo laporan polis, ini harga saham-saham karya ini dinaikkan, ya luar biasa. Nah itu dia perbedaannya yang naikkan siapa? Bandar BUMN, yang pasti bandar lokal tidak mampu ya menggoreng saham seperti ini. Nah itu dia untuk Adi. Nah itu kan sejarahnya. Nah, gimana dengan tahun 2021? 2021 ini kalau kita lihat pattern dari IHSG secara keseluruhan, setelah krisis pasti IHSG akan naik, ya, akan naik drastis. Coba kita lihat patternnya IHSG. Ini kok ada iklan efek. Ini YouTube ini harus di-ban. Efek itu penting. Oke. Wah, ini apa ya? Terlaluan efek. Coba kita lihat ya. Komposit selama keseluruhan. Efek lagi. Waduh. Luar biasa. Seluruhnya. Loh, ini luar biasa. Sampai sekelas TradingView diatur oleh OktaFX. Oke. Nah, kita lihat dari Google aja ya. Google. Harusnya dari Yahoo Finance juga bisa. Kita lihat IHSG. Ini lagi IHSG. Coba kita lihat maksimum ya. Oke, nah setelah krisis tahun 2008, bisa kita lihat 2008 adalah Indonesia krisis ya. Nih, bursa kita itu naik drastis ya 2008 dan krisis di 2020 corona ya. Kita bahwa 2008 itu Bank Amerika bailout ya, alias membuat laporan palsu, maka perdagangan mereka itu kalah dengan Cina. Nah, tahun 98 itu di sini ya. Nah, di sini puncak kejayaan investor lokal seperti Lee Keng Hong. Ya. Nah, ini setelah krisis bangkit terus setelah krisis tahun 2020 ini kan kemana Om? Nah, IHSG mungkin akan mengetes resisten tertingginya menjebol di angka 6.000 ya, nih. 6.600 tadi ya. 6.700 hampir. Nah, bagaimana cara mendongkraknya? Yaitu dengan memasukkan emiten yang yang IPO yang berkelas seperti Goto dan juga Bukalapak. Nah, Bukalapak sedang mendaftarkan emitennya di Bursa Efek, semoga lolos. Tapi kalau Goto sudah sah ya. Goto sudah sah. Nah, kalau ditanya, ini untuk investor-investor jenisnya Warren Buffett atau LKH mau nggak beli Goto? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena model bisnis burning money ini sangat tidak disukai oleh kalangan tua ya, karena pasti membutuhkan waktu yang lama, dan burning money itu dianggap seperti boros keuangan, sama seperti yang dirasakan oleh Mukhtar Yadi ya untuk bakar uang di OVO. Pernyataan terakhir
beliau mengatakan bahwa Lipo Mall tidak sanggup ya untuk membakar uang terus di OPPO. Nah, sehingga kita tahu bahwa sekarang mayoritas dari saham dari Lipo itu banyak dibeli oleh asing karena apa ya, tidak sanggup lagi ya dikelola oleh Lipo Mall. Nah, prospek depannya gimana? Nah, kalau saya ini swing, kita mau beli saham yang returnnya berapa dulu? Nah, kalau mau returnnya 100%, itu tadi saya bilang ada di YouTube yang pertama hari ini, ada Weton dan juga PPRE. WSBP gimana? Nah, WSBP belum ya. WSBP takutnya kita kasusnya sama seperti Sril ya. Tahunnya dia pilot ya oleh PKPU, disita dan udah lenyap ya. Seperti yang terjadi pada Aisyah. Nah, kalau Friend gimana Om? Friend banyak utangnya ya. Nah, dan chartnya juga jelek banget. Kalau mau kita lihat chartnya itu jelek banget ya. Jadi seperti KF atau INAF. Nah, ini coba lihat. Jadi sangat belum ada yang pas ya. Nah, untuk gorengan, untuk BGTG gimana? BGTG. Oke, ketahuilah bahwa bank digital itu masih yang memiliki izin baru Bank Arto ya. Belum ada bank lain yang memiliki izin selain Bank Arto. Ya untuk layanan digitalnya oke, bank-bank kecil sudah dapat, tapi untuk Bank Arto dia sudah dapat ya, karena dia telah memiliki dompet digital, jadi dia menyimpannya tidak di bank lagi. Oke, coba kita lihat BGTG. Nah ini bank-bank seperti ini harus dihindari ya. Nah, terus ada lagi yang fenomenal dulu, yang katanya Shopee mau masuk, yaitu Bank BNBA ya. Bang Ar, tahu dong gimana nih ceritanya. Nah, ini dia ya. Jadi menurut saya di sini bandarnya bokeh ya, karena pas ARB juga retail nggak dikasih keluar. Ya, kalau kita lihat retail nggak dikasih keluar waktu untuk keluar. Dan ini gorengan banget ya. Ini gorengan banget dan berbahaya. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi saran saya kalau misalnya ada news ya bahwa emiten ini bagus, tolong diperhatikan dulu ya sejarahnya dan fundamentalnya. Jadi kalau kita sangkut pun sangkutnya masih ada harapan naik. Nah kalau ini seperti ini gimana ada harapan naiknya ke balik ke 3.250 dan hati-hati dengan berita fake dari CNBC ya. CNBC ini lewat dia fake financial news. Oke, itu aja untuk market review pada sore hari ini. Dicicil aja ya, dicicil aja Weton dan PPRE. Nah, itu dia. Selamat sore. Apa? Nah,